Kalau bisa seperti itu. Saya akan hapus dulu aja. Kenapa kalau dikatakan dia kok kucuk-kucuk, dia bilang dengan ini tadi bicara binomial ya. Sekarang kalau kita punya ada W, ini dapatnya ini. Jadi sekarang WT-nya kita punya apa, MWT-nya itu adalah EPT. Kira-kira W-nya itu apa gitu kan? Distribusi apa kan gitu. Kenapa dikatakan dia di-generate distribusi ke YP? Kembali lagi bahwa MB ini, MBT yang sama dengan E pangkat PT itu kan sebenarnya didapat dari, karena ini kita lihat Bernoulli, dia berarti diskrit ya. Berarti dia kan sigma, ingat, E, T, apa? W kalikan FB. Ya enggak? Rumusnya FB. Kalau dia hanya ini, sehingga kalau kita lihat di sini, bahwa FW itu nilainya apa? 1 untuk P yang sama dengan W yang sama dengan P, dengan lainnya dia 0. W yang bukan P. Benar nggak? EPT. Karena ini kan W-nya bergerak ya. Rumusnya kan EPT. TW, W-nya kan bergerak. Sama juga kalau kita pakai ini MXT, jelas jangan MXT itu kan EX. Ini kok salah maaf. Ya, sama dengan kan EPT. Nah, EPT itu kan sebenarnya rumusnya MWT itu adalah ET pangkat ETW ya kan kali FB atau kali sama juga dengan ini kan. Ini kan rumusnya ini kan. Kalau ini X ya ETX kemarin kan. Nah, ETX ini kan. ETW itu dapatnya adalah rumusnya kalau kita lihat sigma ETW kali PDF-nya FB. Ya kita kira PDF-nya itu apa kan kita tahu kan. Nah, FB-nya kan mesti kan kalau kita lihat dari sini berarti karena dapatnya EPT berarti dia 0 kalau T tidak sama dengan P. EW tidak sama dengan P. Ya enggak? Karena kalau W-nya untuk W semua kan banyak. Semua W. Artinya W yang bukan P dia 0. Ininya 0 kan. Kalau yang dia W-nya ini W ya. W-nya sama dengan P, berarti W sama dengan P ini maka W-nya ganti P, EPT, WFW-nya 1. Betul? Sehingga ini dapatnya EPT. ET kalikan P, ini kalikan 1. Kan gitu. Sedangkan yang lainnya 0. Yang sebelumnya 0. Nah, kalau seperti ini, maka GW-nya pasti adalah 0 untuk W lebih kecil. P dan 1 untuk W lebih besar sama dengan P. Tuh. Makanya disebut ini namanya degenerate distribusi di Y sama dengan P. Artinya, sehingga karena dia degenerate di YP, maka PN ini atau WN ini, atau WN atau PN ini konvergen secara stokastik ke P. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa PN ini konvergen stokastik ke P. Jadi P yang merupakan ini, PN ini, ya merupakan X1 ditambah X2 tambah Xn per N itu, kalau N-nya besar, makin lama dia akan menuju P sendiri, nilai P sendiri.
Makanya kenapa ini pakai caping, nanti kita akan bicara kenapa pakai caping, karena itu caping itu menandakan dia estimasi atau penduga dari P sendiri. Jadi P. Jadi kalau N-nya besar, maka kita bisa lihat bahwa itu akan menuju ke P yang kita tidak tahu. Misalnya binomial itu tidak tahu P-nya ya. Kemudian kita duga dengan YN per N. Tadi yaitu sigma XI I1 sampai N per N. Itu X bar, ya, tergantung N-nya. Semakin X N-nya besar, maka X bar itu akan sama dengan P yang kita cari itu tadi. Intinya adalah itu. Ada tambah bingung atau gimana? Silahkan yang bingung. Jelas? Jadi ini dari satu kata ini keterangannya ini ya. V-nya 0 kalau W-nya tidak sama dengan P, dan 1 kalau W-nya sama dengan P. Kalau kita lihat dari bentuk ini. Karena MB-nya E pangkat P per T. Apa artinya? Artinya E ekspektasi dari E pangkat TW kan, kalau moment relating function berarti adalah ETW kali FB. Artinya apa ini? Bahwa ya FB-nya 1 kalau W-nya sama dengan P, dan 0 untuk yang lainnya yang bukan P. Kalau kita buat menjadi CDF ya, maka dia sama juga dengan 0 kalau W-nya lebih kecil P, dan 1 kalau untuk W-nya lebih besar dari P. Dan itu adalah bentuk GW-nya, ini adalah bentuk distribusi degenerate ke P di P ya. Maka dikatakan PN itu atau YN per N ini konvergen stokastik secara stokastik ke P. Ada pertanyaan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan yang teorema limit pusat sendiri. Jadi teorema limit pusat ini banyak sekali menolong distribusi yang tidak tahu menjadi distribusi normal standar dengan kalau N-nya besar. Itu teorema limit pusat ya. Jadi mempermudah kita. Tapi syaratnya apa yang dibuat supaya dia menjadi normal 01? Kita lihat teorema limit pusat. Jadi ini ya. Atau Central Limit Theorem CLT. Jadi jika X1 Xn adalah sampel random dari suatu distribusi dengan min mu dan varian sigma kuadratnya adalah berhingga, ya lebih kecil dari hingga, jadi dia berhingga min mu. Jadi kalau ada sampel random hanya mempunyai min mu dan variannya sigma kuadrat, maka kalau kita buat suatu set n itu adalah sigma dari ini dikurangi n mu dibagi akar n sigma, maka kalau n-nya itu besar, maka dia konvergen, set n yang kita bentuk ini konvergen ke suatu distribusi yang disebut dengan distribusi set ini atau distribusi normal standar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sigma xi ini apa? Ya, ini ada xi. Kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa exi, misalnya xi itu mu, maka E sigma xi apa? Karena ini sampel random,
Ya, masing-masing sama mempunyai distribusi X1 sama mempunyai distribusi sama dengan minnya mu, maka ini bisa menjadi sigma EXI. Bisa keluar ya sigmanya. Nah, ini masing-masing dia mu. Dan ini sampai N kan. Berarti ini N kali mu. Kan nilainya N. Kemudian varian XI. Varian XI-nya apa? Ini adalah sigma kuadrat. Maka varian sigma XI, seperti kemarin saya katakan, varian sigma XI itu sama dengan sigma varian XI. Sama juga dengan N sigma kuadrat. Sehingga dari sini, standar deviasinya XI apa? Akar varian kan? Sama dengan akar N sigma kuadrat atau akar N sigma. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Jadi dari set N ini. Set N itu dibentuk bahwa dia ini A, ini misalnya saya anggap sebagai A, dikurangi minnya dari A, dibagi standar deviasi dari A, ya. Kalau N-nya besar, maka set N yang saya bentuk dari ini dikurangi minnya dibagi standar deviasi ini akan menjadi distribusi normal standar. Konvergen secara distribusi, dia akan menjadi distribusi normal standar. Jelas itu, jadi saya ulang lagi bahwa kalau kita punya apapun, ini tidak disebutkan X1 itu sama randomnya apa ya, dan teruskan distribusinya apa. Distribusi apapun, pokoknya dia punya min mu, variannya sigma kuadrat, sehingga kalau saya punya A ini ada di sini A-nya sigma XI, ya, kemudian saya kurangkan dengan ekspektasi atau min dari sigma XI, yaitu N mu ini, kemudian saya bagi dengan standar deviasi dari sigma XI ini, maka set N yang saya dibentuk dari bentuk X seperti ini, jadi dia dikurangi minnya dibagi standar deviasi itu, kalau N-nya besar, maka set N ini akan menuju distribusi normal standar. Itu harus dianukan. Sehingga apapun itu, kalau saya punya Y1, Y2 gitu ya, nah gitu nggak tahu pokoknya. Kemudian misalnya, ini saya buat jadi apa, set N ini ya sepertinya begini. Ini saya punya B misalnya, dikurangi EB, ini, tapi ini harus bentuk ini ya, ada fungsi N-nya ya, ada barisan ya, N. N-nya dibagi dengan standar deviasi dari B. Ini B ini fungsi N, ingat lagi ini fungsi dari N gitu ya. Kalau N-nya besar, di N-nya besar ini, maka set N ini kan menuju distribusi normal standar. Dan kita semua tahu distribusi normal standar itu sudah ada tabelnya. Jadi itu. Jadi intinya itulah teorema central limit theorem. Tidak bergantung kepada apakah dia distribusinya apa. Yang penting dia punya min dan dia punya varian. Ya, kemudian kalau kita bentuk, nah ini sigma XI kebetulan, maka dia jadi normal standar. Sehingga dari bawah ini kita akan lihat juga yang 7313 ini. Kalau set N-nya ini yang saya bentuk adalah X bar N dibagi mu sigma ini. Dia juga dikatakan, dia juga menuju apa? Sesuai dengan ini, dia juga akan menuju ke set. Jadi berdasarkan variabel in limit 738 ini tadi, maka kalau saya punya set N X bar N min mu per sigma per akar N, ini juga sebenarnya kalau N-nya besar, untuk N besar, dia akan menuju ke set yang normal 0.
Karena apa? Kita lihat sini varian ini karena ekspektasi X bar N itu apa? Ekspektasi sigma XI per N, ya kan? Yang kemarin sudah saya terangkan, metode pertama ini per N, sigma XI tadi kan ini N mu, kan mu. Jadi ini ya ekspektasinya. Varian XN-nya varian sigma XI per N. Itu per N kuadrat keluarnya N sigma kuadrat. Jadi ini sigma kuadrat per N. Jadi kalau standar deviasinya akarnya. Nah, ini kan sigma per akar N. Jadi ini X bar N dikurangi minnya dibagi standar deviasi, dia juga untuk N besar, dia akan menuju ke normal standar. Jelas ya konsep ini? Apakah perlu saya ulang atau gimana? Ya sebelumnya ini dulu ya supaya lupa. Ini ya kode presensi dulu saya lupa nih. Ini kode presensinya apa tadi? 327 maaf. 327 244. Monggo absen dulu. Itu. Silahkan absen 327 244. Belum saya lanjutkan part lain. Jadi kita bentuk barisan, di mana barisan itu adalah kita buat menjadi dia dikurangi minnya dibagi standar deviasinya, maka barisan yang itu kita bentuk seperti itu kalau n-nya besar akan menuju distribusi normal standar. Jadi saya tidak akan ini ya, silahkan nanti Anda bisa lihat sendiri buktinya di buku. Itu ada bukunya kenapa kok jadi distribusi normal standar, dia pemakai moment generating function juga cara membuktikannya. Silakan sudah bisa lihat nanti di buku di bukunya ini. Oke. Bingung atau gimana? Monggo loh ya kalau ini, silahkan ya kalau nggak ngerti. Jadi tahu ya konsepnya itu. Konsep central limit theorem sebenarnya itu. Sekarang kita akan lihat ini contoh ya. Oh ini contohnya. Oh ini dulu. Kita akan lihat ini. Ini misalkan ada X1, Xn sampel random dari distribusi uniform. Xi uniform 0,1. Nah, ini saya sudah tulis. Kalau X-nya uniform 0,1, maka EX-nya apa? Karena 0,1, 1 plus 0 per 2, setengah. Ini ya, dapat bagian ini, setengah. Kalau variannya B min A, B-nya 1, A-nya 0 per 12. Kuadratkan jadi 1/12. Ini dapatnya ini.
Ini saya lagi di appendix, saya tadi yang saya suruh fotokopi itu. Nah, ini ada apa? Ini sebenarnya bukan N ya, ini harusnya uniform ini. Jadi memang pendekatannya nanti dia akan ke sini sebenarnya, intinya sebenarnya harus seperti itu. Kenapa sini? Karena prinsip ini. Ya, kita lihat tadi EX-nya ini. Sekarang kita akan lihat bahwa sebenarnya YN kalau kita lihat sini EX ini maka EYN itu kan ekspektasi sigma XI seperti tadi, ini adalah N kali mu kan. Nah, dan ini N kali mu. Jadi N kali setengah, jadi sama dengan N per 2. Kenapa dapatnya ini? Kemudian varian. Jadi ini diabaikan dulu ya, kenapa kok normal ya. Kita hanya melihat ini. Varian sigma XI tadi, itu kan sama dengan N sigma kuadrat. Jadi N per 12. Ya. N kali per 12 ini kan, varian XI. Nah, udah. N per 12 saya sudah dapat ini. Sekarang berdasarkan tadi central limit theorem, saya taruh sini aja central limit theorem tadi. Kalau saya punya YN dikurangi EYN dibagi standar deviasinya, yaitu akar N per 12, untuk N besar, maka dia akan menjadi set, yaitu normal 0,1. Sekarang kalau N-nya itu adalah 12, berarti kalau Y-nya 12, min EYN, berarti N per 12, 12 per, ya. Atau gini ya, ini sama YN dulu aja, YN. EYN-nya adalah N per 2, dibagi akar N per 12 tadi ya. Salah ya, N per 12, sama harusnya ini. Ini untuk N besar, menjadi set kan gitu ya. Nah, sekarang kalau N-nya, sini diminta jika N-nya 12. Jadi kalau Y 12, min 12, 6, ini 12 per 2, 1 ya. Berarti ini 1, maka dia akan konvergen ke normal 0,1. Nah, kita bisa lihat ini. Kemudian ini dianggap sebagai, karena YN minus per 1 adalah ini, maka dia dianggap sebagai YN ini sebagai pendekatan dari distribusi normal N per 2, N per 12. Kenapa? Karena coba kita lihat di bab 3, di distribusi normal, dikatakan bahwa kalau saya punya X yang distribusi normal, mu per sigma kuadrat, ini normal ya, maka kalau saya punya X ini, saya kurangi mu, saya bagi dengan sigma, dia akan menjadi set. Kalau ini kalau ini tidak pakai syarat N-nya besar atau tidak. Gitu kan? Kalau di normal tidak menjadi syarat N-nya harus besar. Tapi kalau di yang di luar normal, dia harus N besar. Artinya pendekatan ya. Artinya kalau semakin N-nya besar, semakin betul. Jadi artinya gitu. Jadi kalau saya menghitung dengan uniform sendiri, dengan saya menghitung dengan normal, makin itu sama nilainya. Makin N-nya besar. Nah, jadi ini, prinsip ini tadi, ini dipindahkan ke sini. Jadi seolah-olah bahwa karena Y per 12 dengan normal 1, maka dapat dikatakan bahwa YN ini pendekatan dari normal N per 2, 2N per 12. Karena ini. Kalau N-nya N per 2, ini N per 12, maka kan dia dikurangi mu bagi sigma kan menjadi normal. Karena ini sifat CLT tadi.
Jadi bisa dikatakan bahwa YN ini sebenarnya mendekati normal N/2 dan N/12 karena sifat dari normal ini. Karena normal punya sifat kalau dia X min N mu sigma kuadrat, maka X dikurangin mu dibagi standar deviasinya, dia adalah ini tidak begini, ini lebih baik sama dengan normal standar Z yang merupakan ini ya, normal 01. Seperti itu. Jadi ini dikatakan maka dia mempunyai pendekatan YN ini selalu sebagai pendekatan dari normal. Karena normal itu rumusnya ini tanpa lihat N-nya besar atau enggak. Tapi sebenarnya ini dari sini kita kembali ke sini sebenarnya irinya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau N-nya 12, maka berarti kan Y12 dikurangi 12/2 dibagi 1. Atau Y/12-6 ini akan mendekati normal standar. Approximately ya, pendekatannya. Hanya kalau N-nya besar. Tadi karena syaratnya N besar. Nah, kalau dia kalau mendekati sama apa enggak ya tergantung N semakin besar N-nya ya makin semakin mendekati. Seperti itu. Oke. Kalau enggak ada mungkin hari ini kita cukup sekian dulu ya. Ini saya kok udah agak mulai pusing. Jadi sampai central limit theorem sampai ini, kita nanti mungkin minggu depan kita lanjutkan ke apa ini? Ada apa? Kita masukkan pendekatan ini. Nah, ini juga ada beberapa contoh, ini juga sama. Kalau saudara mau lihat, nah, jadi ini kita perhatikan barisan yang distandarkan normal secara variabel. Jadi Zn, Yn, min Np, Npq. Ini sebenarnya Yn-nya adalah sigma xi tadi. Jadi ini untuk yang apa? Yang binomial. Jadi kita bisa lihat bahwa ini Yn dibagi Np karena Yn itu sigma xi. Tadi kan kembali lagi ke yang tadi, ini ada lanjutannya. Jadi kalau xi-nya binomial ini. Jadi sigma xi sigma xi ini yang binomial ya. Itu yang sama dengan Yn. Nah, ingat. Dan Yn itu Yn-nya itu adalah NP. Salahnya. Saya lupa coba. Kemudian varian Yn-nya Npq. Np 1 min P. Jadi dia Yn dikurangi ekspektasinya atau kurang minnya dibagi standar deviasinya, maka dia akan atau bentuknya seperti ini, dia akan menuju ke normal standar. Ini contoh ini kalau dibuktikan ya. Saya lihat ini. Dia menjadi distribusi ini distribusi normal standar. Oke. Jadi mungkin hari ini cukup sekian dulu ya. Baik, Bu. Ya. Jadi kita akan nanti hari Selasa kita lagi sedikit-sedikit kan kalau masuk terus kan ini
apa namanya, gimana nih, stop share-nya kok nggak kelihatan. Oke, jadi cukup sekian hari ini. Silakan nanti itu direnungkan lagi yang sudah saya terangkan tadi. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu di hari Selasa. Saya kasih tahu lagi. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.